Saya yakin karena kita datang hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berikan hormat kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa kita, Dia Allah kita, Dia yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Haleluya. Terima
Kami bersyukur kalau hari ini kami menaikkan pujian kami yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan memenuhi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya bagi-Mu karunia. For you alone deserve our glory. For you alone deserve our praise. Oh God, thank you Jesus. Terima kasih. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship this day. Kepada bagi hatiku yang ramai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang tinggi, bertutur menyembah.
diriku Bapakku yang cinta, Tuhan diriku sembah. Bapakku yang cinta, diriku sembah. Bapakku yang
Yesus kita baik, amin. Sekali lagi, Yesus kita baik, amin Bapak Ibu. Haleluya. Dia jalan kebenaran dan hidup kita. Bapak Ibu, sebelum kita ingin bersukacita dengan Tuhan, saya ingin mau bertanya kepada Bapak Ibu yang baru pertama sekali datang ke rumah Tuhan kita. Coba angkat tangannya Bapak Ibu. Haleluya, ada di sebelah kanan saya. Puji Tuhan. Semakin banyak bertambah jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Dimenangkan, dilepas. Mari Bapak Ibu kita mau bersukacita. Dia dalam kebenaran hidup. Dalam kebenaran karya Tuhan ada Yesus. Sanggup menjawab
Tuhan yang selalu jamah dan ubahkan dan perbarui hati kami, sehingga seluruh hidup kami Tuhan menjadi layak untuk memuji menyembah. Kami berdoa biar roh-Mu, Roh Kudus yang akan memenuhi, bahkan mengarahkan kami untuk menjadi pemuji penyembah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah berdoa, dan kami telah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Biar semua itu berkenan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang paham, serta pikiran yang ditaklukkan kepada kuasa firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tinggal hanya beberapa hari lagi untuk masuk di tahun baru 2021. Ini tanggal 27 berarti tinggal 3 hari lagi Bapak Ibu.
Nah, kita berdoa bersama-sama supaya semuanya kita dalam keadaan sehat, dipelihara, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk terus kita belajar dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Kita akan gantian secara bersama-sama, Bapak Ibu. Saya akan mulai ayat yang ke-25. Demikian. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 32 ya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Bersama-sama 32 ya. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sampai di situ Bapak Ibu pembacaannya. Ini berbicara tentang Simeon. Simeon ini tidak disebutkan apakah dia seorang imam dan berapa umurnya, dan tidak disebutkan realnya apa yang menjadi kegiatannya. Tetapi dia ada di bait suci dan disebutkan di sana dia adalah seorang yang saleh, dia adalah orang benar, dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dituntun oleh Roh Allah datang ke bait Allah untuk berjumpa dengan sang bayi, yaitu Yesus Kristus Mesias. Dan Roh Kudus menyatakan kepadanya, ia tidak akan mati sebelum ia berjumpa dengan Mesias. Namun setelah dia berjumpa dengan Mesias itu yang telah dinubuatkan kepadanya, dia berkata, ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini untuk pergi dengan damai sejahtera. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Simeon adalah seorang yang benar. Bersama-sama 32 ya. Simeon adalah seorang yang benar. Bapak Ibu dikasihi oleh Yesus Kristus, arti kata seorang yang benar ialah orang yang tulus, orang yang jujur. Orang yang benar tidak mungkin jadi orang benar kalau dia tidak tulus dan tidak jujur. Karena ketulusan dan kejujuranlah maka bisa dia disebutkan orang benar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetapi banyak orang terhadap dirinya sendiri dia tidak bisa jujur. Terkadang kita pun Bapak Ibu sering tidak jujur dengan diri kita sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri. Dan bahkan kita juga menipu diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, terkadang kita berpikir bahwa kita ini bukanlah orang benar. Karena kita sering menipu diri kita sendiri, sering berbohong terhadap diri kita sendiri. Karena jika kita berbohong terhadap diri kita sendiri, pasti kita akan berbohong kepada orang-orang, sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita. Jika kita adalah orang yang membohongi diri kita sendiri, maka tidak sukar bagi kita untuk membohongi orang lain. Jika kita membohongi diri kita sendiri, maka tidak sulit bagi kita untuk berbohong juga di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kata benar itu adalah berbicara tentang sikap terhadap sesama. Bagaimana kita untuk bersikap terhadap sesama jika kita tidak benar? Bagaimana kita bersikap terhadap sesama kalau kita tidak jujur? Terkadang kepada teman kita, kita tidak jujur. Kita merasa seolah-olah kita ada orang jujur, tetapi sebenarnya tidak jujur. Namun Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam hal seperti itu kita berusaha untuk membela diri kita, membela kesalahan kita, membela sikap kita, agar kita tidak dibully oleh orang, agar kita
tidak dikata-katain oleh orang, maka kita berusaha untuk membela diri kita sendiri. Tetapi saudaraku, kata benar berarti adalah bertindak semestinya terhadap sesama, terhadap diri sendiri, dan terhadap Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dikasih sekalian, orang yang benar adalah orang yang adil. Orang yang adil ialah orang yang bisa memperlakukan sesamanya seadil-adilnya. Definisi kata adil itu ialah memberi bagian orang lain tanpa mengurangi dan mengambil bagian kita sendiri tanpa menambahi. Itulah definisi sebuah keadilan. Ketika kita berkata bahwa kita adalah orang jujur dan orang yang adil, maka sebenarnya dalam segala hal, dalam perbuatan dan perkataan, dan juga dalam persahabatan dan peribadatan kita kepada Tuhan, kita harus berlaku adil supaya kita bisa dikategorikan menjadi orang yang benar. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, kebenaran yang dicari oleh Allah, yaitulah kebenaran yang datang dari hati, yang berdasarkan iman yang benar, serta yang didasari kasih dan takut akan Tuhan. Saya ulangi saudara, sekali lagi, adalah kebenaran yang dicari oleh Allah ialah kebenaran yang datang dari hati, yang berdasarkan iman yang benar, serta yang didasari takut akan Allah dan kasih kepada Allah. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, beribadah itu bukan hal rohani saja. Beribadah itu bukan berbicara tentang spiritual saja, tapi beribadah itu berbicara tentang kebenaran. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita adalah orang yang beribadah dengan benar? Apakah kita orang yang berdoa dengan benar? Apakah kita melayani dengan benar? Dan apakah kita memberikan persembahan dengan cara yang benar? Dan itulah sebenarnya hal yang menunjukkan seseorang itu menjadi benar. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang beribadah itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia harus berada dalam sebuah kebenaran, yaitu tulus, jujur, dan sungguh-sungguh. Tulus, jujur, dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam beribadah itu seharusnya ada penyembahan, ada penyerahan yang sungguh-sungguh total dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saya ulangi sekali lagi, terkadang dalam hidup kita Bapak Ibu, kita tidak bisa jujur terhadap kita. Kita tidak bisa jujur terhadap sesama. Kita tidak bisa jujur terhadap orang-orang lain, sehingga kita tidak layak disebut orang benar. Tetapi banyak orang yang merasa dirinya benar, karena dia berusaha membenarkan dirinya. Dia katakan dia orang benar, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang bersalah. Semua orang berusaha untuk membenarkan dirinya, dan tidak ada orang yang siap untuk dipersalahkan, siapapun itu orangnya. Namun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Simeon adalah sebuah contoh, sebuah panutan, sebuah keteladanan yang diberikan kepada kita untuk hari ini, bahwa dia adalah seorang yang benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, Simeon adalah seorang yang saleh. Bersama-sama kita katakan Simeon adalah orang saleh. 3-2 ya. Simeon adalah orang saleh. Saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah dan sungguh-sungguh menunaikan ajaran agamanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, agama apa? Jangan bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara agama apa? Oh iya, saya pikir jadi bingung Bapak Ibu. Nah, dalam tuntutan hukum agama Kristen itu banyak hal yang harus dilakukan. Nah Bapak Ibu, kalau disebutkan orang saleh itu adalah orang yang sungguh-sungguh taat menjalankan ibadah. Pertanyaannya, kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh taat menjalankan ibadah? Amin, amin. Sekali lagi amin. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, bukan beberapa, semalam saya ketemu dengan teman-teman di Anggar Bapak Ibu. Lalu mereka mulai cerita, wow, gereja kami kemarin itu, oh meluber, sampai dibuat rata di luar, itu pun semua yang gak muat. Karena orang yang jarang ke gereja, yang hanya sekali setahun ke gereja, muncul ke gereja. Wow, tapi bangga jadi orang Kristen. Bangga jadi orang Kristen. Tetapi hanya muncul sekali setahun ke gereja beribadah.
Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau disebutkan taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah dan sungguh-sungguh menunaikan ajaran agamanya, lalu yang Anda tahu tentang ajaran kekristenan itu apa? Mari kita berusaha, walaupun mungkin kita banyak kesalahan dan pernah kita salah, tetapi mari kita berubah hidup kita untuk menjalankan dan menunaikan tuntutan keagamaan atau ajaran kekristenan itu untuk berjalan menjadi orang yang saleh. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang perasaannya perasaan saleh dan perasaan benar. Nah Bapak Ibu, dia hanya perasaan, tetapi sebenarnya dia bukan orang benar. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada orang yang datang beribadah, sebenarnya dia tidak tulus datang beribadah. Dia hanya untuk melihat, dia hanya untuk menampilkan, dia hanya untuk beraction, dia hanya untuk pamer, dan dia hanya untuk menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Sementara datang beribadah itu adalah untuk bersekutu, berjumpa, dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, orang yang biasanya orang yang merasa saleh dan merasa benar itu akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak Ibu, pernahkah Anda iri? Coba dulu, saya mau tanya dulu Bapak Ibu jujur, Anda pernah merasa iri enggak? Pernah? Siapa yang belum pernah merasa iri? Coba angkat tangan. Berarti semua kita pernah iri. Mengapa Anda iri? Saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa Anda iri? Apakah karena dia lebih jelek dari Anda, maka Anda iri? Dia lebih bodoh dari Anda, maka Anda iri? Dia lebih miskin dari Anda, maka Anda iri? Coba Bapak Ibu, karena apa Anda iri? Anda iri karena dia memiliki kelebihan. Dengar, Anda iri, kita iri karena dia punya. Amin Bapak Ibu. Halo, susah ini ngaku. Sebenarnya iya. Kita iri lihat orang lain karena dia punya kelebihan. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda pernah iri? Dan jika Anda iri, apakah Anda selamanya untuk iri? Tidak. Berhentilah iri hati, karena itulah yang merusak pikiran, hati, dan jiwa, dan kerohanian. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selama Anda iri, maka Anda akan terus membuli dan Anda akan terus mengata-ngatain. Karena kenapa? Anda tidak puas dengan kelebihan orang yang punya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, terkadang seperti itulah kita, orang-orang yang merasa saleh dan orang yang benar. Bapak Ibu, ada satu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, tadi di pada 1 dan 2 saya sampaikan. Ada namanya lalat busuk. Tahu tak lalat busuk? Tahu Bapak Ibu, lalat busuk? Lalat busuk itu dia terbang untuk mencari di mana yang busuk. Dia tidak akan berhenti sebelum ketemu yang busuk itu. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf 1000 kali mohon maaf. Dia akan pergi mencari dan dia akan mencium. Kalaupun dia harus berhenti, dia harus sebentar lalu terbang lagi untuk mencari sampai dapat yang di mana sumber busuk itu. Itu namanya lalat busuk. Spesial untuk busuk. Saya berharap kita tidak seperti itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya menginginkan kita seperti lebah. Lebah itu dia pergi ke kumbang, ke bunga-bunga untuk menghisap madunya, dan setelah menghisap manisannya, dan setelah itu dia kembali ke sarangnya dan mengeluarkan manisan, yaitu madu. Dan madu itu diambil oleh orang untuk dimanfaatkan sebagai obat, sebagai kesehatan dan lain sebagainya. Dan semua orang tidak pernah berkata kalau madu itu pahit. Semua orang kan berkata madu itu manis. Kalau ada orang berkata madu itu pahit, berarti dia jam 7:05 Bapak Ibu. Dia ada miring dikit. Tetapi ada orang berkata, Pak jangan salah, itu juga lebah itu membahayakan, itu bisa menyengat. Betul, lebah menyengat kalau dia diganggu. Kalau dia tidak diganggu, lebah tidak akan menyengat.
Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, perhatikan dengan baik-baik bahwa hidup kita ini diinginkan menjadi orang yang benar dan orang yang saleh, menjadi orang yang membawa kebaikan, memberikan kesegaran, memberikan kemanisan, memberikan keharuman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi berkat bagi sesama kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat satu contoh dalam Alkitab seseorang yang saleh. Saya tertarik tentang pribadi. Dalam Ayub 1 ayat yang ke-8. Ayub 1 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama 3-2 ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan yang takut akan Allah dan menjauhi. Sampai hari ini baru mengenai Ayub ini yang saya temukan sepanjang saya membaca Alkitab, yang Tuhan akui tidak ada seorang yang seperti Ayub di muka bumi. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hanya Ayub yang saya temukan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ketika iblis datang, lalu Tuhan bertanya kepada iblis dan berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan mengakui kalau Ayub itu adalah orang jujur, orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, ada hal yang indah. Lalu dikatakan di sana, dan tidak ada seorang pun di muka bumi seperti kesalehan dan juga takutnya, jujurnya, dan hormatnya kepada Allah. Terbukti ketiga, Tuhan berkata kepada iblis, lalu iblis berkata, iya Tuhan, wajar dia seperti itu, dia saleh, dia jujur, dia takut akan engkau dan menjauh kejahatan, karena engkau memelihara kekayaannya, anak-anaknya dia punya pamor atau popularitas, wajar, kata iblis. Lalu Tuhan bilang begini, silahkan ambil. Lalu tiba-tiba dalam sekejap semua harta miliknya hancur habis ludes, dan anak-anaknya juga mati tertimpa dalam sebuah bangunan di sebuah pesta. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah Ayub itu berubah setia dari Tuhan? Lalu iblis kembali datang menjumpai Allah, dan Allah berkata, hai iblis, sudah kau lihatkah hambaku Ayub itu betapa setianya dia? Lalu iblis berkata, ya Tuhan betul, tapi kulit ganti kulit. Artinya ialah, buat dia sakit, buat dia menderita, pasti dia akan mengutuki engkau. Lalu Tuhan katakan, silahkan ambil, tapi jangan ambil nyawanya. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Luar biasa. Habis semua. Coba kalau kita Bapak Ibu rugi, kita akan bilang, kurang ajar, kan gitu ya. Apalagi kalau kita rugi dibuat orang, kita akan bilang, ku pijak kau nanti, ku habisi kau, ku hancurkan kau. Kenapa? Tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Saudaraku, dalam hal itu dia katakan dia tidak berdosa. Dia tetap memelihara kebenaran, kejujuran, kesalehan, dan rasa takut dan hormatnya kepada Allah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita kembali kepada Simeon. Simeon adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan Tuhan tidak berkata kepada dia bahwa Simeon akan menjadi orang yang kaya raya sebelum mati. Tetapi Allah menyatakan lewat Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias. Mengapa hal itu yang disampaikan oleh Allah kepada dia lewat Roh Kudus? Karena Simeon merindukan penghiburan yang dari Allah untuk Israel. Dan penghiburan yang dari Allah untuk Israel, itulah kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat yang akan membebaskan umat manusia.
Kerinduan terbesar bagi Simeon adalah berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan terbesar bagi Simeon adalah melihat wajah Sang Mesias, Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh dunia. Dan itulah yang membuat hasratnya semakin tinggi dan semakin kuat untuk melatih dirinya untuk taat dan beribadah, menjadi pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, ia datang ke bait Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya izin tanya Bapak Ibu, kita ini datang sini karena apa? Kita datang beribadah didorong oleh apa? Apakah kita didorong untuk sebuah penampilan? Apakah kita didorong untuk berjumpa dengan teman-teman? Apakah kita didorong supaya kita setelah pulang dari situ untuk pergi ke tempat belanja atau shopping atau lain sebagainya? Itukah yang mendorong kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Simeon datang ke bait Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengerti bagaimana caranya untuk beribadah. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan memahami bagaimana dia untuk memuji Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengerti bagaimana dia untuk bersahabat, berteman. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengerti bagaimana menjadi masyarakat atau warga masyarakat yang baik dan yang benar. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengerti bagaimana dia harus melayani dengan baik dan benar sesuai standar yang ditentukan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memiliki hasrat ilahi, yaitu cara hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus itu akan mengarahkan dia untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimana untuk hari ini Bapak Ibu? Apakah kita adalah orang yang benar? Apakah kita orang saleh? Apakah kita orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Bapak Ibu, jika kita datang di tempat bait sucinya Tuhan, kita adalah kepingin untuk berjumpa muka dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Roh Kudus, untuk memenuhi, mengajar, menuntun, memelihara, dan bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kita. Karena hanya Roh Kuduslah yang mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena Roh itu adalah pribadinya Allah, dan itulah yang akan menyatakan apa yang ada dalam diri Allah kepada seseorang. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan kita beribadah di sini, hati kita tidak di sini. Jangan kita beribadah di sini Bapak Ibu, pikiran kita tidak di sini. Jangan kita beribadah di sini, keinginan kita tidak di sini. Hanya daging yang ada di sini. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mulut bangsa ini memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripada aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus, saat itu Bapak Ibu, Simeon dituntun oleh Roh Kudus datang ke bait Allah. Untuk apa? Adalah untuk berjumpa dengan Yesus Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Saya ingin tanya Bapak Ibu, pernahkah Anda rindu untuk berjumpa dengan orang yang Anda rindukan? Halo? Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Pernahkah Anda merindukan, pernahkah Anda rindu untuk berjumpa dengan orang yang Anda rindukan? Jangan-jangan kita ini mati rindu, kita ini kurang respon gitu. Pernah rindu untuk berjumpa dengan orang yang kita rindukan? Pernah. Kalau dalam zaman sekarang, kalau nggak bisa ditelepon, tapi ada yang lebih keren lagi, apa itu? Pakai video call. Halo katanya, di Amerika pun boleh halo, tapi walaupun suara halo gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Simeon memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Jadi di hatinya siang dan malam, kapan berjumpa dengan Mesias? Kapan berjumpa dengan Sang Penyelamat yang akan memberikan pembebasan dan penghiburan bagi orang Israel? Impiannya ada di sana. Pikirannya ada di sana, hatinya ada ke sana, dan keinginannya ada ke sana untuk berjumpa dengan Sang Mesias Juru Selamat itu. Sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda cita-citakan? Apakah Anda memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat itu, ataukah tidak?
Ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke bait Allah. Wow, tadi disebutkan di sana Bapak Ibu bahwa Yusuf, Lukas pasal 2 dulu, Lukas pasal 2 ayat 21 supaya sama. Lukas pasal 2 ayat 21. Kita baca bersama-sama 3-2 ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung. Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait suci untuk menuruti tuntutan hukum Taurat. Jadi Yesus datang bukan untuk menghilangkan, menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat dalam dirinya. Yusuf dan Maria mengerti agama yang mereka ikuti. Maka anak mereka secara daging, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria, mereka bawa ke bait suci untuk disunat pada hari yang ke-8. Dan Yusuf menuruti agamanya, dan Maria juga mendukung suaminya menurut agamanya, dan anaknya dibawa untuk disunat pada hari yang ke-8. Mereka bersama-sama seia sekata. Mereka tidak saling memberontak satu dengan lain, tapi berjalan bersama untuk datang ke bait Allah, membawa bayi mereka, Yesus Kristus Juru Selamat itu. Saat itulah Yesus ada di bait Allah. Simeon yang dituntun oleh Roh Kudus, dia datang dengan sendirinya. Dia tanpa berkata begini, halo, siapa di sini Mesias? Simeon tidak berkata demikian. Simeon tidak buat spanduk, siapa yang bernama Mesias atau Yesus Kristus, tolong datang di pojok ini. Enggak. Tetapi oleh karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia datang, dia melihat seseorang. Dan saya percaya juga saat itu bukan hanya Yusuf dan Maria yang membawa anaknya ke bait Allah. Mungkin ada beberapa orang dan banyak orang. Tetapi karena diberitahu oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, Simeon bisa berjumpa langsung dengan Yusuf dan Maria. Lalu disebutkan Simeon pun mengambil dan menatang anak itu dan berkata, ya Tuhan, izinkanlah hambamu ini untuk pergi dalam damai sejahtera, dengan damai sejahtera. Maria dan Yusuf disebut terheran-heran dengan perkataan itu. Mengapa terheran-heran? Karena tidak ada yang memberitahukan kepada Simeon ini adalah Mesias itu. Tetapi karena Roh yang memberitahukan. Dan saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak pernah salah. Tetapi orang yang tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak mengerti akan sebuah kebenaran. Dan saya berharap semua harus dipenuhi oleh Roh Allah untuk mengerti akan kehendak Allah. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama bagaimana Simeon itu bisa berjumpa dengan Sang Mesias itu. Karena Roh yang memberitahukannya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, dan saya percaya hidupmu akan jadi benar. Jika Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka perkataanmu akan menjadi perkataan yang benar. Jika Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka cara pikir dan pola pikirmu akan pola dan cara pikir yang benar. Jika Roh Kudus dalam hidupmu, maka dalam berkata-kata, dalam bersahabat, engkau akan menjadi orang yang benar dan orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ia menyebut Yesus dengan sebuah pujian sebagai tanda kepuasan hati dan kepuasan jiwanya. Kepuasan hatinya dia berkata begini, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera. Karena Tuhan katakan lewat Roh Kudus, engkau tidak mati sebelum engkau melihat Mesias. Berarti bagi Simeon, dia sudah ngerti kalau sudah ketemu dengan Mesias, pasti dia akan mati. Setelah dia ketemu dengan Mesias, itu si Simeon tidak minta Tuhan perpanjanglah umurku biar sempat kulihat mujizat-mujizat yang akan dilakukan. Oh enggak. Tetapi dia berkata, izinkanlah aku untuk pergi dengan damai sejahtera. Halo Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada yang di sini ingin cepat-cepat mati? Halo, ada yang di sini ingin cepat-cepat mati? Saya jadi bingung karena gak ada suara apa Bapak Ibu. Halo, sekali lagi saya tanya, apakah di sini ada yang ingin cepat-cepat mati? Tidak. Wow, ada orang yang sudah sekarat, sudah cekok-cekok. Kalau ditanya anaknya, Ma, cepatlah Ma, daripada kau sakit-sakit, mintalah sama Tuhan supaya kau cepat mati. Maka mamanya itu kan kurang ajar kau katanya. Tiba-tiba dia bisa ngomong Bapak Ibu. Karena dia bilang cepatlah mati.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada orang Bapak Ibu, kalau sudah sekarat 3 minggu nggak makan, lalu diminta perjamuan kudus. Coba masuk akal nggak? Sudah 3 minggu nggak makan, nggak minum, dikasih perjamuan kudus. Itu kerongkongannya udah melekat dan lengket dia. Lalu dikasihlah, mohon maaf ya ini hanya guyon sebulan. Lalu dibuatlah perjamuan kudus. Karena nggak pernah masuk air ke lehernya, ke kerongkongannya, tiba-tiba masuk anggur perjamuan kudus. Dia langsung cekok-cekok. Mati dia. Perjamuan kudus itu yang bikin dia mati. Apakah itu caranya? Orang yang perjamuan kudus saya kira adalah orang yang menyadari hidupnya, masih sadar dia akan hidupnya. Karena itu jangan buat orang yang sudah sekarat, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mendengar, yang tidak mengerti lagi, yang tidak bisa bicara lagi, dikasih perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus itu menentukan dia harus ke surga? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya diminta ke rumah sakit, Pak, adakan perjamuan kudus, saya akan tanya, masih bisa bicara? Masih bisa mengerti? Masih bisa memahami? Kalau bisa, ya saya akan datang buat perjamuan kudus. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Lebih bagus didoakan cepat mati, biar dipanggil oleh Bapa ke surga. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, ketika kita terkadang Bapak Ibu merasa dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita seolah-olah bisa menghakimi orang lain. Roh Kudus itu tidak akan menghakimi orang lain, tapi Roh Kudus itu akan mengajar orang untuk berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus itu akan berkata dengan cara yang baik dan yang benar, menasihati orang dan bukan menghakimi orang. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 29 sampai 30. Ayat 29 sampai 30 kita akan baca bersama-sama. Ayat 29 sampai 30. 3, 2, ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang keempat, dia puas setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Puas bertemu dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika Anda merindukan dan jika Anda menginginkan perjumpaan dengan Yesus Kristus dan Anda belum berjumpa, maka Anda harus berusaha untuk berjumpa dengan Dia sampai Anda ketemu, lalu Anda akan puas. Sama dengan yang tadi saya katakan, Anda merindukan perjumpaan dengan seseorang. Kalau Anda belum berjumpa, Anda akan gelisah, Anda akan gusar, Anda akan kecewa, Anda akan berpikir, dan Anda akan menjadi seperti orang yang stres karena tidak bisa berjumpa dengan orang yang Anda inginkan. Tapi jika sudah berjumpa, Anda akan merasa tenang, Anda akan bahagia. Orang yang ingin berjumpa dengan Yesus pun juga hal yang demikian yang sama dimiliki oleh setiap orang. Jika engkau ingin berjumpa dengan Yesus, maka engkau harus berdoa dan berkata, Tuhan, nyatakanlah dirimu kepadaku, ajarlah aku untuk melihat kemuliaan. Dan Simeon itu berkata, seolah-olah berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melihat apa yang kau janjikan itu, dan engkau sudah genapi, biarlah aku mati saat ini. Kan gitu ya. Kira-kira itu kan doa singkatnya. Sudah bisa aku Tuhan mati sekarang, karena aku sudah melihat kegenapan dari janji-janji-Mu itu. Wow. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, Simeon itu melalui pujiannya menunjukkan siapa dia di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, izinkanlah hamba-Mu ini. Dia menyadari kalau dirinya adalah hamba Tuhan. Karena dia hamba Tuhan, dia diberi tahu oleh Tuhan apa yang harus terjadi dalam dirinya. Dan itulah yang membuat dia bangga. Dan dia menyadari dirinya bahwa dia adalah hamba Tuhan dan Tuhan adalah tuannya. Dan Simeon merespon penggenapan janji Tuhan itu kepadanya setelah ia melihat Sang Mesias. Dia merespon karena Tuhan di awalnya telah menyampaikan pernyataan Roh bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Dan setelah dia melihat, dia respon dan dia berkata, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Keren. Itulah doa yang keren. Dia tidak minta Bapak Ibu tambahan. Ibarat orang Batak minta igil-igil Bapak Ibu. Sama orang kan kalau beli kacang
Sudah dikasih. Berapa satu takaran? Oh, 10.000. Udah dikasih satu takaran. Digomak dope mulu halak kita. Igili-gila katanya. Simeon tidak seperti itu. Tidak minta untuk ditambah. Dia merasa sudah cukup. Sampai di sini saja digenapi apa yang dijanjikan kepadaku. Bagiku sudah cukup. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan tidak ada yang kepingin cepat mati dari antara kita. Setua apapun, sakit apapun sakitnya, selalu akan berdoa, Tuhan sehatkan aku, pulihkan aku. Itu kan doa kita. Tidak ada yang bilang begini, Tuhan sudahlah sampai di sinilah aku. Gak ada itu. Semua berdoa untuk umur panjang. Aku pun belum berdoa untuk mati. Saya masih kepingin masih lama lagi, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu saya bilang begini, kamu umur berapa sekarang? Dia berkata 50 tahun, Pak Pendeta. Saya bilang begini, kalau kulihat dari wajahmu kamu masih hidup sehat 25 tahun lagi. Lalu dia bilang begini, Pak janganlah aku hidup 25 tahun lagi, Pak. Udah tua aku nanti 75 tahun. Karena firman Tuhan berkata hanya 70 tahun, lebih daripada itu bonus katanya. Saya bilang, kamu memang pintar tentang itu. Tetapi bukan semua orang yang mendapat bonus akan menjadi susah. Apakah semua orang yang dapat bonus itu susah? Oh tidak. Ada orang yang berumur 75 tahun sehat. Ada orang yang berumur 80 tahun masih sehat, masih bisa untuk berjalan. Dan tidak harus perlu dipapa, tidak harus perlu juga untuk disuapi. Dia masih sehat-sehat bugar. Karena kenapa? Karena dia diberi bonus. Jadi Bapak Ibu, jangan takut berumur panjang. Yang penting jaga kesehatanmu, mohonkan perlindungan daripada Tuhan, supaya bonus yang diberi oleh Tuhan itu bisa kita nikmati. Amin Bapak Ibu. Halo, amin Bapak Ibu. Jangan ada yang cepat-cepat pergi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya pun kepingin masih lama lagi. Saya masih berpikir kalau boleh 30 tahun lagi kan gitu ya. Lalu itu sebabnya saya bilang begini, kalau boleh aku harus bawa cucu dulu. Sehat dulu aku bawa cucu. Kalau sudah pakai tongkat baru bawa cucu. Lalu si cucu berkata, Opung ayo jalan-jalan. Maaflah cucuku, aku nggak bisa lagi. Karena kenapa? Udah pakai tongkat-tongkat. Ngeri kali lah hidup itu ya. Ngeri. Maka saya bilang cepat-cepat, nggak tahu cepatnya kapan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Simeon tidak mati sebelum penggenapan janji Allah digenapi dalam dirinya. Simeon tidak putus asa. Simeon meminta dia untuk pergi, untuk meninggalkan dunia. Bukan karena dia gagal, bukan karena dia stres, bukan karena dia dimaki-maki orang, bukan karena dia merasa hidupnya tidak mampu, tetapi karena kebahagiaannya setelah berjumpa dengan Sang Mesias itu. Ada orang Bapak Ibu, karena dia gagal lalu kepingin mati. Kalau boleh matilah aku, nggak tahan aku, ya kan? Ada orang yang stres lalu kepingin mati. Simeon tidak seperti itu. Simeon minta dipanggil oleh Tuhan karena rasa bahagianya untuk segera berjumpa dengan Bapa di surga. Ada orang yang gagal bunuh diri. Pernah anda dengar orang gagal bunuh diri minum baygon dia karena stres, tapi nggak mati. Lalu orang akan bilang, ini yang gagal bunuh diri itu katanya. Ngeri kali Bapak Ibu. Ada orang main ayun-ayunan, lehernya digantungkan. Dipikirnya dia mati, nggak ada orang lihat. Tiba-tiba ada orang lihat. Itu ada orang mau bunuh diri. Lalu talinya langsung diputus. Lalu orang, bodoh kali kau mau bunuh diri. Kenapa kau bunuh diri? Dia nggak berani ngomong. Karena kenapa? Memang dia lagi stres. Halo Bapak Ibu, jangan stres. Katakan kiri kananmu jangan stres. Halo. Katakan dulu kepada kiri kananmu jangan stres. Amin. Haleluya. Biarlah kebahagiaan Natal itu yang ada dalam Yesus Kristus ada dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Bagi dia penggenapan janji Allah itu sudah sangat cukup untuk meninggalkan dunia. Saya ulangi sekali lagi. Bagi Simeon penggenapan janji untuk berjumpa dengan Mesias sudah sangat cukup bagi dia untuk meninggalkan dunia. Maka dia berkata, izinkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera. Saya selalu kepingin kalau satu saat mati 3 hari aja sakit, itu selalu kudambakan. 3 hari sakit, tak usah lama menderita. 3 hari. Terkadang dalam hatiku, kenapa ya harus kuminta 3 hari? Jawab lagi dalam hatiku, supaya kulihat siapa yang datang menjenguk aku waktu aku sakit. Saya tidak kepingin langsung mati.
Kepinginnya 3 hari aja aku dirawat. Supaya aku lihat datangnya dia, datangnya mereka semua. Datanglah yang beribadah itu menjenguk aku. Lalu kalau datang berarti kalau aku mati, mereka juga akan datang untuk melihat aku. Kan gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadilah orang benar, yang berpikir yang benar, berbicara yang benar, bekerja yang benar, beribadah yang benar, melayani yang benar, dan berkata-kata dengan benar, menilai orang lain dengan cara yang benar, dan bekerja dengan cara yang benar. Seperti itulah orang yang saleh, orang jujur, orang yang benar di hadapan Tuhan Allah, seperti Simeon. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena itu jadilah orang Kristen yang taat, yang menuruti hukum tuntutan daripada Roh Kudus, supaya janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Rindukah Anda penggenapan janji Tuhan dalam dirimu? Halo, sekali lagi, rindukah Anda penggenapan janji Tuhan ada dalam dirimu? Jadilah orang yang taat, yang setia, yang jujur, yang saleh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, milikilah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada sebuah nyanyian sebelum saya tutup, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku segala kekuranganku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, milikilah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Karena kebahagiaan bukan dari jabatan, kebahagiaan bukan dari pangkat, kebahagiaan bukan dari gelar sertifikat, dan kebahagiaan bukan karena banyaknya harta, kebahagiaan bukan karena popularitas, tapi kebahagiaan sejati adalah di dalam Yesus Kristus. Dan jika kita berjumpa, bertemu, dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, maka engkau akan memiliki kebahagiaan yang sejati dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadilah Simeon akhir zaman. Jadilah Simeon yang taat dan setia di kota Sibolga dan Tabalu Tengah. Jadilah engkau menjadi Simeon, Simeon rohani yang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kali kedua, sehingga engkau akan menikmati kebaikan, kemuliaan, anugerah dan rahmat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Bila ku cari damai, hanya mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kembali dari awal bersama-sama. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Kristus Yesus. Dan penyertaan yang sempurna yang selalu akan menyertai perjalanan hidup kita. Terkadang kita akan naik dan turun lembah, dan kita akan melewati segala seluk-beluk kehidupan yang sangat susah dan menyakitkan, yang membuat kita terkadang rasa putus asa itu muncul dalam hidup kita. Datanglah kepada Yesus, sebab Dia hanya yang dapat menolong kita. Dia menghibur kita, Dia menyertai kita, Dia menolong dan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Dan nyanyikanlah pujian ini dengan iman dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semari kita bernyanyi dari awal. Haleluya. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari tak satu pun dapat menghibur, tak satu dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidup. Tanpa Dia hatiku damai, walau dalam bersama Dia hatiku tenang, walau tak satu hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku tenang, tak satu dapat tak satu hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya. Engkau pertolongan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau yang menenapiakan janji-janji-Mu atas kami. Roh Kudus, Engkau pimpin kami. Roh Kudus, nyatakan kehendak Allah dalam hidup kami. Roh Kudus, bimbing kami. Haleluya, haleluya. Oh ya, mari berdoa, berdoa, berdoa. Oh Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus bersamalah dengan kami. Roh Kudus tuntunlah kami. Oh ya, oh ya Rabasi, haleluya.
kami, tuntun kami, ajar kami, ingatkan kami, dan pegang tangan kami untuk boleh berjalan dalam jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak nyasar, sehingga kami Tuhan tidak keliru, sehingga kami tidak lari dari panggilan dan dari jalan Tuhan, supaya kami boleh berjalan tetap terus dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala kemuliaan, hormat, kuasa, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan sembari kita akan mendengarkan beberapa warta. Sejak kita untuk berdiri dan kita akhiri ibadah kita untuk siang hari ini. Bapa, hati kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia dan kemurahan yang besar, yang berlimpah-limpah, yang menyertai, membimbing, menuntun, memelihara dan menjaga kami Tuhan. Terima kasih dalam ibadah kami sesi yang ketiga ini Tuhan, dan sudah menjelang selesai. Kami berdoa penyertaan perlindungan atas kami. Aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu, pelihara kesehatan mereka. Jika ada yang sakit Tuhan, biarlah mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dan biarlah kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu terjadi atas mereka. Sehingga mereka akan berkata, aku sehat karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat usaha, aku berdoa buat keluarga, aku berdoa buat anak-anak mereka. Pelihara dan lindungi mereka dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hari-hari mereka menjadi hari-hari bahagia, hari yang penuh dengan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapakku di dalam surga. Umat-Mu telah memberikan persembahan dari sebagian apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu, yang boleh untuk dipakai membesarkan nama-Mu, membesarkan kerajaan-Mu melalui wadah ini. Berkatilah umat-Mu yang berberi Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, hingga berlipat kali ganda, supaya mereka dapat memakai dan mempersembahkan yang lebih baik lagi Tuhan di hari akan datang dari setiap pemberian-Mu yang terindah. Terima kasih Bapa. Untuk sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu supaya kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Allah, anugerah besar dari Allah Bapa di surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, serta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus juru selamat kita, dan penyertaan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita